Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Wahyu pasal yang kedua. Saya berjanji kemarin Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam 7 tipe gereja di akhir zaman. Nah, kemarin kita sudah belajar. Pertama adalah gereja di Efesus. Gereja Efesus ini terlihat rohani, tetapi mereka jatuh dalam. Apa yang kurang dari mereka? Kasih. Karena itu yang dibutuhkan gereja akhir zaman adalah kasih. Sudah. Kelihatan datang ke gereja, berdoa setiap hari mungkin, bernyanyi kalau mungkin memuji Tuhan antusias. Tapi Alkitab katakan bertobatlah sebab engkau sudah dalam jatuh. Tapi di gereja kita tidak ada. Amin saudara. Semuanya orang rohani punya kasih yang berapi-api. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Sudah. Karena itu yang Tuhan minta. Untuk gereja akhir zaman ini kita butuh kasih. Bukan sekedar retorika saudara. Bukan sekedar di mulut. Tapi kita harus terapkan kasih itu sesungguhnya saudara. Nah, hari ini saya akan bicara tipe gereja yang kedua di dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ini secara berganti-gantian. Ya, Wahyu pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ke 11. Saya akan baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara baca 9, berikutnya sampai dengan ayatnya yang ke 11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat yang ke-9. Aku telah bersamamu dan bersamamu, namun engkau kaya dan hina mereka yang menyebutinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya kemudian sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan menderita Ya, puji Tuhan. Tipe kekristenan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari di gereja hari ini adalah Tuhan tuntut untuk bertahan dan setia di dalam penderitaan. Sekali lagi, Tuhan tuntut untuk bertahan dan setia. Banyak orang bertahan dan setia, tapi dia minta bertahan dan setia dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, orang bisa begitu semangat, orang bisa begitu bersuka cita Bapak Ibu Saudara ketika mungkin dalam hidupnya nggak ada masalah. Banyak seperti itu. Kalau nggak ada masalah, uang cukup, suami perhatian, suami setia, nggak lari, nggak nego-nego, sudah anak anteng, adem ayem semua, penurut Bapak Ibu Saudara. Istrinya pun wah terkenal baik dan bijak Bapak Ibu. Keluarganya setiap memuji Tuhan, dia bilang Tuhan baik dan luar biasa, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ada
Sudah, tapi begitu ketika datang masalah dalam hidupnya, ada penderitaan yang bertubi-tubi menghantam kehidupannya, dia mulai mempertanyakan, apakah Tuhan baik? Ada seperti itu. Dia mulai berkata, Tuhan kau enggak adil. Setiap hari aku ke gereja, setiap minggu aku ke gereja. Doa puasa mungkin, Bapak Ibu. Kita bilang, di mana Tuhan kebaikan? Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada penderitaan yang kita alami, itu artinya engkau sedang dipersiapkan satu kemuliaan yang besar. Kok tidak ada amin? Berarti mau menderita tidak ada punya kemuliaan. Saya mau katakan begini saudara, kalau kita Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami banyak tekanan-tekanan kehidupan, itu artinya Tuhan sedang mendidikmu saudara menjadi seorang pemenang, dan kau akan terima kemuliaan yang lebih besar dari apa yang kita alami. Amin saudara. Amin. Masalahnya mental kita bukan mental pemenang. Jemaat Smyrna ini bukan orang kaya. Di sini berapa banyak yang namanya orang kaya? Jemaat di Smyrna ini Alkitab katakan miskin. Smyrna itu adalah kota indah di salah satu di negara di Asia, Bapak Ibu Saudara. Smyrna itu termasuk kota yang ditata begitu indah dan rapi. Tetapi sayangnya orang Kristen di sana bukanlah orang kaya. Orang Kristen di sana bukanlah orang yang kecukupan. Itu kata Alkitab kita. Kita kalau miskin, Bapak Ibu, tidak dihimpit dengan yang lain, masih enak. Kita kalau tidak punya apa-apa, kalau lingkungan kita tidak mengintimidasi, itu masih ada air. Tapi jemaat di Smyrna, Bapak Ibu Saudara, sudah miskin dia terintimidasi. Apa yang mengintimidasi? Sekeliling mereka, yang pertama penyembah berhala. Yang berikutnya ada orang-orang kaya di sana. Saudara bayangkan, ada orang kaya di situ mengintimidasi saudara. Ada nggak lingkungan kita seperti itu? Sudah. Karena itu Tuhan katakan bertahanlah dan setialah. Ini tipe gereja kekristenan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, dituntut Tuhan seperti itu. Kalau kita lihat sekarang perkembangan dunia, saudara, menurut saudara dunia ini semakin baik apa semakin buruk? Semakin buruk. Berarti jangan minta doa Tuhan berkati keadaan kamu. Kalau doa kita saja bertentangan dengan kehendak Tuhan, bagaimana doamu akan dijawab Tuhan? Lalu doanya apa Pak? Doanya, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi keadaan di zaman akhir ini. Itu yang paling penting. Amin saudara. Jangan selalu berkata Tuhan berkati masa depan anak-anakku, berkati semuanya Tuhan tiadakan anak-anakku. Saudara, mungkin doa kita bertentangan. Kalau doa sudah bertentangan, tidak akan pernah dijawab Tuhan. Maksud saya apa? Loh Pak, salahkah saya berdoa supaya diberkati? Tidak ada yang salah. Salahkah Pak saya berdoa supaya zaman ini semakin baik? Tidak ada yang salah. Sudah. Saya dulu waktu diundang diminta di RPP di Teso Timur untuk berdoa. Waktu itu terjadi goncangan sedikit waktu itu Bapak Ibu Saudara, masalah persaingan global dalam pasar internasional. Dia minta, Amang tolong bantu dulu dalam doa. Apa yang bisa saya bantu dalam doa supaya persaingan global di dunia internasional bisa teratasi dengan baik. Mantap saudara. Tapi lalu saya bilang, tapi itulah doa saya terakhir. Saudara, mungkin mereka tersinggung, saya tidak diundang lagi. Lalu saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau doa kita bertentangan dengan Tuhan,
maka doa kita tidak dijawab. Malah kita dianggap seteru dan seteru Tuhan. Tapi kalau kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di zaman akhir ini, itu baru mantap. Boleh terjadi masalah, boleh terjadi pergumulan, boleh terjadi penderitaan, boleh terjadi sakit penyakit, boleh terjadi ketidakpastian ekonomi di global ini, saudara, di dunia ini. Silakan saja. Tapi kalau Tuhan beri kekuatan kepada kita, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ini yang harus kita terima, dan kita harus mempersiapkan diri sebagai gereja di akhir zaman. Alkitab kita berkata, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan apa? Dalam ayatnya yang ke-9, aku tahu kesusahanmu. Terus dia bilang apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Kemiskinanmu, namun engkau kaya, katanya, saudara. Bukan materi yang dia bilang, bukan yang lain yang dia bilang, bukan masalah uang, bukan kemapanan hidup, bukan karena pekerjaan sudah begitu mantapnya, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu, saudara? Engkau susah, tetapi engkau setia. Engkau menderita. Alkitab kita katakan kata menderita, Bapak Ibu Saudara, itu disamakan dengan kesusahan besar yang akan terjadi di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kata menderita yang dipakai di situ sama ketika kata itu dipakai di dalam 2 Timotius. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Bisa bantu saya satu orang? 2 Timotius 3 ayat 12. Ayo, dengan cepat. 2 Timotius 3 ayat 4 demikian firman Tuhan, suka mengkhianat, tidak 2 Timotius 3 ayat 12. Ayat 12 itu. 2 Timotius 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, coba lihat, saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Sama, kata menderita ini yang dipakai di Wahyu pasal 2 ini sama ketika dipakai oleh Paulus. Penderitaan yang begitu besar. Artinya apa? Ternyata Tuhan kasih tahu begini. Nah, kalau kamu ikut aku, penderitaanmu enggak main-main. Itu maksud Tuhan. Nah, kalau kamu ikut aku, beribadah kepadaku, penderitaanmu enggak ringan. Bukan sepele, tapi penderitaan itu berat. Sudah. Itu yang Tuhan bilang. Ya, sekali lagi saya baca Bapak Ibu Saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita dianiaya, Bapak Ibu Saudara, menderita. Kalau kita terima penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, apa sikap kita? Petrus katakan, kalau kau terima penderitaan itu, maka kau harus bersukacita. Itu kata Petrus, saudara. Kalau kau menderita, bersukacitalah. Bisa bersukacita, Bapak Ibu? Bisa? Pulang dari sini nanti kau dengar suamimu kena serangan jantung. Nih, saudara, contoh saja. Nih, pulang dari sini, kau dengar suamimu kena serangan jantung. Oh, janganlah ya, terlalu sadis, saya kasih contoh. Ya, gak usah lah. Siapa yang menginginkan orang tuanya cepat mati, biar saya kasih contoh. Pulang dari sini, kau dengar dari kampung dapat telepon dari WA dari kampung, aman katanya. Dia bilang telepon dari kampung, mamamu hari ini kena suntik. Nah, saudara, terus begitu selesai kau dengar itu, langsung dapat telepon dari polisi, anakmu di penjara. Saudara,
Sikapmu bagaimana kira-kira? Halo? Waktu kemarin itu sudah di kampung orang tua sakit, di sini anak masuk penjara bukan karena kesalahan mungkin. Sudah. Terus habis itu datang lagi suami, "Mak, aku ketipu. Uang kita habis semua baru gajian." Saudara kira-kira bisa nggak bersukacita? Aduh, saya tanya. Kalau Pak Sadar seperti itu bisa Pak bersukacita? Karena saya pelayan bisa Pak. Bisa saudara bersukacita? Orang sukacita itu kan identik dengan apa saudara? Kira, ria, tertawa. Otomatis Bapak Ibu saudara, orang yang seperti itu sedang berada dalam kebahagiaan. Tapi bisa nggak kata Alkitab kita, kalau kau menderita bersukacita? Artinya apa saudara? Mungkin secara fisik kita lihat kita down mental. Mungkin secara fisik kita lihat keadaan ini begitu luar biasa sakitnya. Tapi kenapa Petrus ngomong kau harus bersukacita? Karena engkau bukan melihat dengan mata jasmani, tapi engkau sedang melihat dengan mata rohani. Amin saudara. Itu. Kalau kita lihat dengan mata jasmani, saudara sepertinya, aduh Tuhan, aku gak sanggup. Bahkan air mataku saja sudah kering dengan masalah yang bertubi-tubi. Kalau kita lihat dengan mata jasmani, betul. Salahkah kita menangis? Tidak salah. Tapi sikap rohani bersukacita. Kenapa? Karena engkau punya iman dan keyakinan di balik semua yang terjadi Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau seperti itu baru mantap. Sudah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu tadi Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Wahyu tadi dia bilang di sini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ayat yang ke-9 berkata apa Bapak Ibu Saudara? Aku tahu kesusahanmu. Perhatikan. Waktu Tuhan bilang, "Nak, setialah di dalam penderitaanmu." Tapi ayat yang ke-9 pertama dia bilang apa? Aku tahu kesusahan. Itu artinya waktu pertama engkau alami keadaan itu, dia sudah lihat masalah itu. Waktu pertama engkau sudah alami penderitaan itu, dia tahu. Waktu engkau alami bertubi-tubi penderitaan itu, dia betul-betul sadar. Dia melihat saudara dan saya. Berarti dia Tuhan yang tidak pernah tidur. Bapak Ibu Saudara, itu harusnya menjadi penguatan iman. Tuhan, aku hari ini bertubi-tubi 2021, 2022, 2023 sampai hari ini Tuhan, aku belum melihat kebahagiaan dalam kehidupanku. Saudara, jangan kau bilang mulai 2021. Waktu menit pertama kau alami penderitaan, dia sudah lihat kehidupan. Artinya apa saudara? Dia tidak pernah tidur memperhatikan hidup kita. Amin. Itu penghiburan yang Tuhan berikan. Aku tahu kesusahannya. Tapi Alkitab ini bilang saudara, dia nggak kasih jalan keluar kok. Dia hanya tuntut kepada saudara, setialah dan bertahanlah menghadapi penderitaan. Pak, kok Tuhan nggak kasih jalan keluar sih? Karena dia sedang melatih diri kita untuk akhir zaman ini. Mungkin kita nggak terima yang baik. Saudara jangan bilang akhir zaman ini semakin enak. Nah, dia tuntut hari ini kepada kita. Kalau kau terima penderitaan,
maka kau harus setia di sana. Tuh. Karena dalam ujian kita yang berkata apa? Setia, setia, setialah sampai mati. Sekarang walau gak ada uang di kantong, kau tak bisa kasih persembahan di gereja, tapi kalau kau tetap setia, saudara, maka kita bilang apa? Engkau akan terima mahkota kehidupan dari Tuhan. Itu kata ayatnya, saudara. Dia bilang di situ, kalau Bapak Ibu Saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara lihat, orang yang setia di dalam penderitaan, dia tidak akan terima lagi penderitaan. Saudara, apa yang ditakutkan oleh manusia di akhir zaman ini? Menurut saudara apa? Saya kasih pilihan. Nanti tinggal dijawab. Siapa yang setuju boleh angkat tangan. Menurut kita, yang paling kita takuti di dunia ini apa? Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kematian. Menurut saudara mana yang saudara pilih? Kemiskinan atau kematian? Yang ditakuti manusia. Yang bilang kemiskinan, angkat tangan. Ada? Oh, nggak ditakuti. Puji Tuhan, sudah. Jemaat ini siap miskin semua, sudah. Haleluya. Yang bilang yang takut kematian. Ada yang takut dengan kematian. 1, 2, 3, 4. Ada lagi di sini nggak takut kematian? Tidak takut. Wih, anak saya bilang nggak takut kematian karena masih muda. Sudah. Tahu nggak sudah? Yang ditakuti manusia di akhir zaman ini adalah kematian. Betul kan? Makanya kalau di negara barat, sudah, gereja di barat itu ada konseling untuk orang tua, khusus untuk mempersiapkan mental orang tua yang siap mati, sudah. Itu dia. Jadi ada konseling khusus untuk orang-orang tua yang umurnya berapa menurut saudara? Umur di dalam penantian manusia berapa? 70 dan 80. Karena WHO berkata umur 50 masih dianggap muda. Halo, saudara, berarti ibu-ibu, bapak-bapak yang belum sampai 50 katakan saya masih muda. Haleluya. Ya, itu WHO, saudara, yang ngomong. Berarti harus sejalan dengan Alkitab kita. Alkitab kita bilang apa? Umur kami 70 sampai 80. Berarti itu adalah penantian, menunggu antrian. Betul gak saudara? Itu menunggu antrian. Tapi banyak orang takut. Satu ketika waktu saya ada di Medan, Bapak Ibu, ini istri gembala. Rumah kami diketok malam-malam. Pak Anes katanya sama saya, karena saya masih termasuk cucunya. Dia bilang, bantu dulu dalam doa. Kenapa? Kayaknya aku gak enak perasaan, kayak mau mati. Saudara, saya lihat umurnya waktu itu masih anak dulu. Saya bilang sama dia, oh Bu, gak usah takut mati, hidup dan mati di tangan Tuhan. Iya, berdoa. Oke, kita berdoa. Saya doa. Coba lihat saudara, ibu gembala masih takut mati. Berarti yang ditakuti kematian bagi manusia adalah kematian. Dan Alkitab kita katakan apa? Orang yang menderita, orang yang berada dalam pergumulan, orang yang berada dalam kesusahan, kalau dia setia dan bertahan sampai akhir, dia berkata apa? Engkau tidak akan menderita kematian. Amin, saudara. Gak takut lagi mati. Paulus katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kemah dibongkar, kemah kediamanku dibongkar, aku suka cita. Sebab apa? Sebab aku akan kembali kepada Kristus Yesus. Berarti kematian bukan hal yang menakutkan bagi mereka yang setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi yang menakutkan. Ibu-ibu kalau sudah napasnya tinggal satu-satu, suaminya masih muda, jangan langsung bilang, aduh Tuhan, jangan mati Tuhan, suamiku masih muda. Jangan bilang gitu.
Suami-suami kalau napasmu tinggal satu-satu, jangan lupa kau berdoa. Kan banyak suami sampai bernapas satu-satu, istrinya masih cantik. Oh Tuhan, kalau bisa istrimu jangan nikah lagi Tuhan. Doanya mantap lagi. Kalau dia rohani dia ajar. Sayang sini kita berdoa. Doa, buat pula itu doanya. Tuhan Yesus, kalau aku mati, aku berdoa supaya istriku setia sampai mati, tidak lagi nikah lagi Tuhan, katanya Tuhan. Dia lupa berdoa, minta ampun dosanya. Selama hidupnya dia berbuat dosa. Waktu dicabut nyawanya, Tuhan bilang, kau gak sempat minta ampun. Akhirnya dimasukkan ke api neraka, saudara. Berarti kematian yang ditakutkan manusia akan Tuhan hapus. Bagi orang-orang yang setia, katakan, mereka yang bertahan di dalam penderitaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau hari ini kau menderita setia, dia tuntut gereja akhir zaman harus setia di dalam penderitaan. Amin. Jemaat Geresion harus setia. Biar duit di kantong dan ada, tapi saudara tetap bernyanyi, saya mau iri Yesus selama-lamanya. Haleluya. Biar Bapak Ibu Saudara bertubi-tubi. 2022 masalahmu belum selesai, datang lagi 2023. Bapak Ibu Saudara, dan sampai hari ini kau mungkin masih alami masalah dan pergumulan, terus ditimpa masalah. Nyanyikan lagu itu, saya mau iri Yesus, saya mau iri Yesus. Tuhan cari orang yang setia, saudara. Itu yang dia minta. Karena kesetiaanmu membuktikan bahwa engkau tidak keluar dari jalur yang benar. Orang yang setia, dia tidak menggadaikan imannya karena kesusahannya, tapi dia tetap membuat imannya teguh sekokoh-kokohnya, sehingga angin badai kehidupan ini tidak akan membuat goyah kehidupannya. Dan dia bilang hari ini sudah, untuk tipe gereja yang kedua di Smyrna, Tuhan tuntut setia, bertahan, dan setia di dalam penderitaan. Amin saudara. Mari sama-sama kita setia. Mungkin sakit penderitaan itu, tapi kalau kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu kemampuanku tidak seberapa, tapi karena ada kekuatanmu yang memberikan aku kekuatan, ada kuasamu yang memberikan aku kekuatan, aku bisa melalui tahap demi tahap perjalanan hidup. Saudara, sesuai dengan motto gereja kita, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti saudara tidak masuk kepada lembah kehidupan. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kau tidak akan menginjak batu-batu tajam kehidupan ini. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu kemampuan kita tidak seberapa, tapi kita bisa bergantung dan berharap sepenuhnya di dalam Tuhan. Orang yang berjalan bersama-sama, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka saling tahu, mereka saling berbagi, dan mereka saling menolong. Masalahnya saudara tidak bisa menolong, kita yang ditolong. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat kita berkata, Tuhan aku sudah lemah, maka dia berkata, aku yang menggendong. Makanya ayat ini saya pakai itu, saudara. Aku akan menanggung kamu, aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sebab apa? Dia yang menggendong kita. Kalau Tuhan yang menggendong kita, 2023 ini berjalan, engkau mungkin capek dan letih, tapi waktu Tuhan menggendong kita, rasa lelah itu hilang, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia tuntut hari ini saudara harus setia. Kita nggak tahu bulan depan apa yang terjadi, kita nggak tahu 2024 apa yang terjadi, kita nggak tahu akhir zaman ini bagaimana nanti. Tapi kalau itu terjadi datang dalam hidup kita, dia berkata, bertahanlah dan setialah, sebab ketika engkau menang, engkau akan menerima, engkau tidak akan menderita lagi pada kematian yang kedua. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita masih ada perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara,